Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian saat ini? Pastinya baik-baik saja bukan? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai dagu sibu. Dagu sibu terdiri dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama itu ada dapatkan obat dengan benar. Dapatkan obat dengan benar hanya diproduksi oleh pabrik obat atau yang disebut dengan industri farmasi. Industri farmasi hanya dapat memproduksi obat dengan syarat yang memiliki izin yang resmi dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Industri farmasi di mana membuat obat harus sesuai dengan standar, yaitu menerapkan CPOB, cara pembuatan obat yang benar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan keamanan dan aktivitas obat tersebut. Nah, kemudian dari industri farmasi, obat disalurkan oleh PBF, yaitu Pabrik Besar Farmasi, yang telah memiliki izin CDOB ke beberapa tempat penjualan obat yang resmi, yaitu apotik, rumah sakit. Nah, sehingga obat yang kita beli di apotik sudah termasuk resmi. Jangan sekali-kali beli obat di toko online ya, karena ditakutkan obat yang dijual adalah palsu yang bisa berakibat fatal. Nah, yang kedua ada GU, yaitu gunakan obat dengan benar. Obat yang memiliki beberapa fungsi sesuai dengan bentuknya. Pada obat-obat tertentu dengan khasiat tertentu, maka penggunaannya juga berbeda ya teman-teman. Dan jangan disamakan. Karena bila kita salah dalam menggunakan obat, akan berdampak hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, obat supositoria yang harusnya dimasukkan lewat dubur. Obat suntik insulin yang harusnya dimasukkan dengan cara disuntik secara subkutan. Obat salep mata yang dioles ke dalam tepi mata dengan tipis. Obat inhaler yang dihisap. Dan obat evervensen yang digunakan dengan cara menunggu hingga terlarut. Nah, jadi tiap obat memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda ya. Penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang tertera pada wadah dan etiketnya. Nah, apalagi obat jenis antibiotik yang harusnya dikonsumsi sampai habis ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada simpan. Penyimpanan obat yang memiliki kriteria yang berbeda-beda juga nih. Nah, hal tersebut didasarkan karena bahan aktif atau bahan tambahan obat yang memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Ada yang harusnya disimpan pada suhu kulkas, tepatnya diletakkan di pintu kulkas, seperti ovula, supositoria, dan obat lainnya yang tidak tahan dengan suhu panas. Ada juga yang harus disimpan pada suhu ruang seperti tablet, sirup, salep, dan lain sebagainya. Nah, supaya obat yang kita pakai tidak rusak, maka kita perlu menyimpan obat dengan benar, sesuai dengan petunjuk pemakaian yang ada di dalam kemasan. Nah, kebanyakan obat tidak boleh terpapar oleh sinar matahari langsung nih. Untuk itu, kita perlu disimpan di tempat yang tertutup dan kering. Bila kita salah dalam penyimpanan obat itu, maka obat tersebut akan mudah rusak dan mengurangi zat yang berkhasiat di dalam kandungannya, sehingga tidak bisa lagi digunakan kembali. Maka sediakanlah kotak obat untuk menyimpan obat-obatan agar lebih terjaga khasiatnya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Nah, yang terakhir itu ada buang. Buanglah obat dengan benar. Obat yang telah rusak tidak akan lagi bermanfaat bagi tubuh, bahkan bisa menjadi racun. Nah, obat rusak itu dapat ditandai dengan telah berubahnya warna, bau, dan rasa. Mungkin juga bentuknya bisa pecah, retak, berlubang, dan menjadi bubuk. Jika dia kapsul, puyer, atau tablet, menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Bahkan cairan, salep, krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Jadi, tiap obat memiliki perlakuan dan pembuangannya yang berbeda-beda. Nah, cara membuang obat yang baik itu adalah dengan cara mengeluarkan obat dari wadah aslinya, hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat, digerus, jika berbentuk cair, diencerkan, dan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup padat. Nah, lalu buanglah wadah tersebut ke tempat sampah. Nah, jadi itulah informasi tentang dagu sibu. Jangan lupa untuk menerapkan dagu sibu di saat kalian ingin mendapatkan obat. Ingatlah, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang.